Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ZK Tanaman. Di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah budidaya pohon cengkeh, rempah asli Indonesia yang kaya akan manfaat. Termasuk rempah asli Indonesia, nyatanya tak banyak masyarakat yang menanam tanaman ini di rumah. Padahal, langkah budidaya pohon cengkeh cukup mudah. Jika tak percaya, simak langkah-langkah berikut ini. Cengkeh termasuk tanaman yang cocok untuk tumbuh di kawasan tropis seperti Indonesia. Hanya saja, masih banyak yang enggan membudidayakan tanaman ini karena menganggapnya terlalu sulit. Langkah budidaya pohon cengkeh di rumah. 1. Tahap pembibitan pohon cengkeh. Untuk bibit pertama, gunakan buah cengkeh yang sudah tua atau berwarna ungu kehitaman. Kupas buah tersebut hingga bijinya terlihat, tetapi berhati-hatilah agar biji tidak sampai tergores. Pilih biji yang tak terlalu kecil dan tidak memiliki bercak hitam di permukaannya. Kemudian, lakukan langkah-langkah berikut. Rendam biji cengkeh di dalam air dingin selama 24 jam. Cuci biji beberapa kali hingga lendirnya hilang. Keringkan biji sambil menyiapkan media tanam. 2. Media tanam dan penyemaian awal cengkeh. Jangan langsung menanam cengkeh di lahan kosong, sebaiknya lakukan penyemaian awal di polybag. Elemen utama yang perlu kamu siapkan adalah tanah gembur dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Masukkan campuran tersebut ke dalam polybag, lalu ikuti langkah berikut ini. Buat lubang di tengah polybag, lalu masukkan bibit cengkeh ke dalamnya. Timbun bibit dengan tanah dan padatkan area tersebut. Siram air secukupnya, sebaiknya gunakan spray agar lebih mudah dikontrol. Letakkan polybag di daerah sejuk, yang mendapatkan sekitar 25% cahaya matahari. 3. Persiapkan lahan tanam pohon cengkeh. Selagi menunggu tunas cengkeh tumbuh, mulailah mempersiapkan lahan tanam akhir. Setidaknya perlu dilakukan 1-2 bulan sebelum pemindahan bibit. Pilih area yang mendapat akses cahaya matahari langsung dan bersihkan dari tanaman liar. Kemudian, lakukan proses penggemburan tanah terlebih dahulu sebelum menyiapkan lubang tanam. Setelah tanah gembur, lakukan langkah-langkah berikut ini. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 75 cm dan lebar 50 cm. Tambahkan pupuk ke dalam lubang tanam tersebut. Diamkan selama minimal 1 bulan agar pupuk meresap. 4. Proses pemindahan bibit pohon cengkeh. Apabila bibit yang kamu semai sudah berusia 2 tahun, maka pohon dapat dipindahkan ke lahan permanen. Perlu diingat, sebaiknya hanya dipindahkan tunas dengan batang yang lurus. Agar lebih mudah memindahkannya, lakukan langkah berikut. Letakkan polybag di lubang tanam, lalu robek plastiknya. Ratakan dan padatkan tanah di sekitar tanaman, tapi jangan sampai merusak akar. Beri penahan berupa kayu agar pohon cengkeh bisa tumbuh dengan baik. Taburkan pupuk kandang dan pupuk organik cair di sekitar tanaman. Timbun kembali dengan tanah dan basahi area akar dengan air. 5. Langkah perawatan cengkeh agar tumbuh dengan baik. Agar pertumbuhannya terjaga, kamu perlu rutin menyiram tanaman 1-2 kali sehari. Tak hanya itu, beri pupuk secara berkala setiap 4 bulan sekali, terutama pada 2 tahun pertama. Penggemburan ulang tanah yang harus rutin dilakukan setiap 1-2 bulan sekali. Perlu dicatat, tanaman ini rawan terhadap penyakit akibat hama tanaman. Oleh sebab itu, kamu harus memberinya insektisida sesekali dan cermat memantau pertumbuhan tanaman. 6. Waktu panen pohon cengkeh. Usia panen pertama cengkeh adalah sekitar 4,5 sampai 8,5 tahun.
Pada saat ini, pohon biasanya sudah mencapai ketinggian hingga 8 meter. Meski penantian panen pertama sangat panjang, sekali panen satu pohon kamu bisa mendapatkan 3-5 kilo cengkeh. Hal ini karena satu pohon bisa dipanen selama 3-6 kali dengan jarak panen 5-7 hari. Untuk memanennya, kamu bisa memetik kuncup bunga cengkeh langsung tanpa mengganggu daun maupun rantingnya. Setelah dipanen, kamu bisa menjualnya atau menggunakan hasil panen untuk mendapatkan minyak cengkeh. Sekian pembahasan dari saya mengenai cara budidaya pohon cengkeh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.